Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Marta Hirullah dari kelas B, Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan yang pernah saya lakukan, yaitu saat menjadi koordinator si kesekretariatan untuk acara Muharram, demi memenuhi tugas asas manajemen dengan dosen pengaku Ibu Martina Purwaningdiyah, SAP MAP. Perencanaan adalah pengaturan tujuan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, yang pertama saya akan menjelaskannya ke dalam konsep 5W+1H. Yang pertama yaitu what, atau apa yang harus dikerjakan menjelaskan tujuan. Jadi, perencanaan yang saya lakukan ini adalah perencanaan si kesekretariatan untuk acara Muharram. Yang kedua yaitu why, atau mengapa acara ini dilakukan. Perencanaan yang dilakukan oleh si kesekretariatan ini dilakukan untuk menunjang terselenggaranya acara Muharram yang merupakan acara tahunan dari Rohani Islam Uswilah untuk memperingati Tahun Baru Islam dan juga memberikan santunan kepada anak yatim dan juga janda yang ada di sekitar SMA Negeri 1 Kepanjen. Yang ketiga yaitu where, atau di mana dilaksanakannya. Jadi, kegiatan perencanaan ini karena merupakan kegiatan sekolah, maka direncanakan di sekolah, yaitu tepatnya di SMA Negeri 1 Kepanjen. Kemudian yang keempat yaitu when, atau kapan dilaksanakannya. Jadi, kegiatan perencanaan ini dilakukan 1 bulan sebelum acara kegiatan Muharram dilakukan, yaitu tepatnya pada hari Jumat, tanggal 6 November tahun 2019. Kemudian yang kelima yaitu who, atau siapa yang terlibat. Jadi pihak yang terlibat dalam perencanaan ini adalah seluruh anggota dari si kesekretariatan itu sendiri, yang terdiri atas 7 anggota dengan 1 koordinator dan juga 1 wakil koordinator, dan beberapa pihak lainnya yang terkait seperti kepala sekolah, wakil kesekretariatan, dan juga pembina Rohani Islam Uswilah itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu how, atau bagaimana melaksanakan perencanaannya. Hal pertama yang saya lakukan adalah dengan membuat grup terlebih dahulu untuk memudahkan informasi dan juga melakukan koordinasi. Selanjutnya, saya menghubungi kakak kelas untuk mengetahui lebih lanjut mengenai teknis tugas yang harus dilakukan untuk si kesekretariatan pada acara Muharram ini. Selanjutnya, saya dengan dibantu oleh wakil koordinator membuat list tugas apa yang harus dilakukan, seperti membuat presensi untuk kelas 10 sampai kelas 12, membuat presensi untuk anak yatim dan juga janda, membuat surat peminjaman parkir, membuat surat ST, membuat surat untuk balik, membuat surat rapat besar, dan lain sebagainya, yang kemudian akan saya koordinasi atau saya bagikan kepada anggota dari si kesekretariatan itu sendiri. Selanjutnya, kami juga melakukan koordinasi dengan si lainnya untuk acara Muharram ini agar seluruh tugas dari si tersebut dapat berjalan secara maksimal dan tidak ada miskomunikasi. Selain itu, selanjutnya kami juga menghubungi pihak yang terkait seperti kepala sekolah dan wakil kesekretariatan, dan juga berkoordinasi dengan pembina dari Rohani Islam Uswilah itu sendiri terkait dengan tugas yang dilakukan. Hal terakhir dalam perencanaan ini adalah membahas tugas dan kendala di dalam rapat besar yang dihadiri oleh seluruh koordinator dari untuk acara Muharram, ketua, bendahara, sekretaris, dan juga pembina dari Rohani Islam Uswilah itu sendiri, dan terkait dengan kendalanya akan dibahas dan dicari penyelesaiannya agar tugas yang dilakukan dapat terselesaikan secara maksimal sebelum kegiatan diselenggarakan. Selanjutnya terdapat rumus SMART dalam perencanaan. Yang pertama yaitu spesifik atau perencanaan harus jelas maksud atau ruang lingkupnya. Dalam hal ini, perencanaan yang dilakukan si kesekretariatan sudah sangat jelas karena bertujuan untuk memenuhi setiap persyaratan acara Muharram. Yang kedua yaitu measurable, atau perencanaan harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Cara saya mengukurnya yaitu dengan menganalisis setiap progres atau kendala yang dialami, kemudian bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut, menganalisis setiap tugas dan koordinasi harus terselesaikan dengan baik sebelum kegiatan dilakukan. Dan untuk
Mengukur tingkat keberhasilan dari acara Muharram dapat dilihat dari antusiasnya siswa mengikuti acara Muharram, keterlibatan berbagai pihak, dan juga kelancaran acara. Yang ketiga yaitu achievable atau dapat dicapai dan bukan angan-angan. Perencanaan ini dapat dicapai karena memiliki tujuan yang jelas dan juga sebagai menunjang acara Muharram yang merupakan kegiatan tahunan rohani Islam Uswirah. Selain itu, terdapat perencanaan yang jelas, pendanaan yang cukup, dan juga keterlibatan berbagai pihak yang memungkinkan perencanaan ini dapat dicapai. Selanjutnya, perencanaan ini bukan angan-angan karena seluruh pihak yang terlibat bekerja keras untuk melangsungkan perencanaan. Yang keempat yaitu realistik atau sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, namun juga ada tetap tantangan. Si kesekretariatan sendiri dipilih berdasarkan kemampuan mereka yang menguasai bidang kesekretariatan atau bidang surat menyurat. Dalam hal ini, sumber daya yang ada sudah sangat mumpuni, di mana terdapat 7 anggota, 1 koordinator, dan juga 1 wakil koordinator dengan keterlibatan berbagai pihak seperti kepala sekolah, wakil kesekretariatan, dan juga pembina dari rohani Islam Uswirah. Perencanaan ini terdapat tantangan, misalnya yaitu ketika surat menyurat tersebut belum dicap oleh sekolah, sehingga kami harus menentukan penyelesaian yang baik untuk acara perencanaan tersebut. Terakhir adalah time atau waktu harus jelas. Perencanaan ini waktunya sudah sangat jelas karena dilakukan 1 bulan sebelum kegiatan Muharram dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya hambatan dan juga hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait belum dapat terselesaikan karena kami harus menyesuaikan dengan jadwal beliau yang padat. Kemudian yaitu apakah perencanaan yang dilakukan berhasil atau tidak. Perencanaan yang dilakukan oleh si kesekretariatan ini dapat dikatakan berhasil karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu adanya koordinasi yang baik di antara anggota, antara si kesekretariatan dengan si lainnya, dan juga antara berbagai pihak yang terkait. Kemudian yang kedua, adanya kontrol yang efektif dalam memenuhi tugas sehingga dapat dilakukan secara efisien. Yang ketiga yaitu adanya pendanaan yang cukup untuk berlangsungnya kegiatan. Dan yang terakhir dapat dilihat saat berlangsungnya acara, di mana acara dapat dilaksanakan dengan lancar meskipun terdapat sedikit hambatan seperti ketika melakukan presensi, siswa tidak terkoordinir dengan rapi, namun hal tersebut dapat segera dilakukan misalnya dengan